Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Bas. Tepat pada saat ini, pembentukan formasi itu menghilang. Tampaknya monster laut tersebut adalah inti dari pembentukan formasi ini. Meskipun pembentukan formasi dan monster laut telah menghilang, tapi masih ada banyak bahaya yang tidak diketahui yang ada di depan. Apalagi, mereka belum mencapai pintu keluar. Chu Feng meramalkan bahwa akan ada hal-hal yang lebih menakutkan di depan mereka. Karena itulah, ia dengan tegas memutuskan untuk membawa Nan Gong Baihe dan Nan Gong Moli kembali. Mereka kembali ke jalan bercabang, dan berjalan ke lorong yang tampak aman itu. Bukan hanya bagian ini tampaknya aman, tapi itu memang benar-benar aman. Tidak hanya spekulasi Chu Feng yang diverifikasi ini sangat akurat, tetapi juga mengungkapkan betapa Nan Gong Baihe yang cerdik ini tidak kompeten. Chu Feng, kamu benar-benar kuat. Di antara semua orang dari generasi kita, kamu adalah orang paling kuat yang pernah aku lihat. Ucap Nan Gong Baihe yang memuji Chu Feng dari lubuk hatinya. Aku hanya menyelamatkan hidupmu, tidak perlu untuk menyanjung dan menjilat seperti ini. Ini sepertinya bukan sesuatu yang harus nona muda dari klan Nan Gong Kekaisaran lakukan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa yang aku katakan adalah benar, balas Nan Gong Baihe yang tampaknya takut, bahwa Chu Feng tidak akan mempercayai kata-katanya dan dengan demikian menambahkan. Memang benar, ada banyak orang dari generasi kita dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi di klan Kekaisaran Nan Gong kita. Bahkan kakak lelaki aku, Nang Ongya, yang telah melakukan perjalanan bersama kami di sini, dia memiliki kultivasi yang lebih kuat dari kamu. Namun aku berani menjamin bahwa semua jenius di klan Kekaisaran Nan Gong kami, jika mereka semua memiliki kultivasi peringkat 1 kaisar setengah bela diri, maka tidak satu pun dari mereka akan mampu mengalahkan monster laut yang kamu kalahkan barusan, ucap Baihe. Monster laut itu dibentuk oleh formasi spiritual, dan itu jauh lebih rendah dari peringkat 6 Half Martial Emperor. Selain itu, ia hanya tahu bagaimana menyerang ke kamu secara langsung, dan bahkan tidak tahu bagaimana menghindar. Membunuh monster itu bukanlah hal yang istimewa, balas Chu Feng. Chu Feng ingin menutupi kekuatannya, terutama kekuatan gunturnya. Ini karena itu memang sangat tidak konvensional, dan sangat tidak masuk akal untuk peringkat 1 kaisar setengah bela diri untuk dapat membunuh peringkat 6 setengah kaisar bela diri. Tapi pada akhirnya, kamu sangatlah kuat. Namun jika kamu tidak ingin orang lain tahu bahwa kamu kuat, aku pasti tidak akan menyebutkan ini kepada orang lain, ucap Nan Gong Baihe yang sangat cerdas. Dia tahu bahwa keberuntungan telah berperan bagi Chu Feng, yang bisa membunuh monster laut itu. Adapun yang disebut keberuntungan ini, sebenarnya adalah fakta bahwa monster laut itu dibentuk oleh formasi spiritual, dan karenanya tidak memiliki kecerdasan. Namun jika Chu Feng tidak memiliki kekuatan untuk membunuh peringkat 6 kaisar setengah bela diri, itu tidak mungkin baginya untuk dapat membunuh monster laut itu. Dan bahkan, pembunuhannya terhadap monster laut itu bisa dikatakan telah dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, dia dengan kuat percaya bahwa Chu Feng telah menangkap kemampuan yang sangat luar biasa. Paling tidak, kemampuan itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang di klan Kekaisaran Nan Gong. Dengan cara Chu Feng bertindak, bagaimana dia meremehkan prestasinya? Dia pun segera menyadari bahwa Chu Feng tidak ingin orang lain tahu tentang kekuatannya yang sebenarnya. Tiba-tiba saja, Nan Gong Baihe bertanya, "Oh iya, petir yang kamu gunakan untuk membunuh monster laut barusan, itu tampaknya bukan keterampilan bela diri biasa. Mungkinkah kamu bisa memberitahu aku, apa nama langkah itu?" Tanya Baihe yang benar-benar ingin tahu. Molly juga ingin tahu, ucap Nan Gong Moli yang mulai mengedipkan matanya yang besar. Dia menatap Chu Feng dengan ekspresi penasaran. Namanya adalah One Shot Lightning, jawab Chu Feng. Chu Feng memikirkannya sejenak, dan kemudian memutuskan untuk memberitahu kedua saudari perempuan ini.
One Shot Lightning, nama yang bagus. Benar saja, itu membunuh dengan satu tembakan. Rapi dan gesit, bahkan peringkat 6 kaisar setengah bela diri tidak akan bisa lolos dari kematian. Gumam Nan Gong Baihe, dia tidak akan pernah melupakan nama itu. Setelah itu, dia kemudian berkata, Chu Feng, kecuali kamu tidak punya pilihan lain, yang terbaik adalah kamu tidak menggunakan One Shot Lightning di depan orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar, ucap Baihe. Kenapa begitu? Tanya Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa One Shot Lightning-nya sangat kuat, dan itu mungkin menyebabkan orang-orang ingin membunuhnya. Namun, dia tahu bahwa pasti ada alasan mengapa Nan Gong Baihe mengatakan kata-kata itu. Pada saat kamu menggunakan One Shot Lightning, inherited bloodline-ku mulai berubah. Perubahan semacam itu adalah sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, bahkan untuk pertama kalinya sepanjang hidup aku. Jika aku harus menggambarkannya, maka aku percaya bahwa garis warisan aku takut padanya, kata Nan Gong Baihe. Benar, tampaknya memang itulah masalahnya, tambah si Molly. Bahkan si Molly juga merasakannya. Molly juga bingung, mengapa garis warisannya tiba-tiba saja berubah seperti itu. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan kakak perempuan, sepertinya bloodline warisanku benar-benar ketakutan, ucap Nan Gong Molly sambil mengangguk berulang kali. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng langsung terkejut, dan jantungnya mulai berdebar. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa One Shot Lightning-nya akan menyebabkan reaksi khusus pada mereka yang memiliki Imperial Bloodlines. Lebih jauh lagi, itu adalah reaksi dari rasa takut. Namun saat dia memikirkannya, itu memang masuk akal. Karena seorang Imperial Bloodline mampu menyebabkan tekanan terhadap mereka yang memiliki Royal Bloodlines, dan dengan seberapa kuat Bloodline inherited miliknya sendiri, maka itu dapat menyebabkan tekanan kepada mereka yang memiliki Imperial Bloodlines adalah hal yang normal. Di seluruh tanah suci martialism, tidak pernah ada sesuatu yang bisa menimbulkan rasa takut bagi Imperial Bloodline. Jika 4 kekaisaran besar mengetahui tentang hal ini, mereka pasti akan menganggap kamu sebagai ancaman. Belum lagi 3 klan kekaisaran lainnya, aku khawatir bahkan klan kekaisaran Nan Gong kami tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja, kata Nan Gong Baihe. Terima kasih atas peringatan kamu. Mendengar saran itu, Chu Feng pun sangat berterima kasih. Itu karena peringatan Nan Gong Baihe sangat berharga, dan dapat membantunya menghindari masalah yang tidak perlu di masa depan. Tidak perlu bersikap sopan kepada kami para sister. Karena bagaimanapun, kami adalah teman, kata Nan Gong Baihe dengan senyum berseri-seri. Betul, kakak Chu Feng, yakinlah, Molly akan merahasiakan ini. Aku menjamin bahwa aku tidak akan menyebutkan guntur kakak laki-laki Chu Feng, yaitu One Shot Lightning kepada siapapun, tambah si Molly. Meskipun Nan Gong Molly masih sangat muda, tapi dia sangat cerdas. Dia adalah anak yang berani melakukan kerusakan besar dan sangat pintar. Jadi, dia tahu bahwa masalah ini harus dirahasiakan. Setelah ini, Chu Feng tahu bahwa dia harus memperhatikan hal ini di masa depan. Tapi sayangnya, meskipun One Shot Lightning-nya sangat kuat, tapi ia harus menyembunyikannya seperti keterampilan rahasianya. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, maka selain itu Chu Feng tidak akan berani menggunakannya. Setelah apa yang terjadi, hubungan mereka bertiga juga semakin dekat. Meskipun mereka hanya saling kenal selama beberapa hari saja, tapi mereka sudah menjadi teman dekat yang bisa saling menceritakan segalanya. Chu Feng mengetahui bahwa Nan Gong Baihe dan Nan Gong Molly adalah saudara perempuan yang sebenarnya. Selain mereka berdua adalah saudara perempuan yang sebenarnya, dan meskipun orang-orang lain dari Kekaisaran Nan Gong semuanya memiliki garis keturunan yang sama, tapi mereka tidak dapat dianggap benar-benar intim satu sama lain. Dengan demikian, keduanya memiliki hubungan yang sangat dalam satu sama lain. Adapun ayah mereka, dia adalah seseorang yang memiliki status di klan Kekaisaran Nan Gong. Namun sayangnya, statusnya masih lebih rendah daripada status kepala klan Nan Gong Imperial klan mereka.
Inilah sebabnya, meskipun Nangong Baihe dan Nangong Moli adalah orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong, tapi mereka tidak memiliki status absolut. Bahkan di Kekaisaran Nangong sendiri, mereka masih bisa didorong oleh orang lain. Saat itu, ibu mereka, demi membiarkan status ayah mereka di klan Kekaisaran Nangong naik, dia telah menggunakan teknik terlarang pada Nangong Moli, yang sampai saat ini masih berada di dalam perutnya. Namun untungnya teknik terlarangnya berhasil, dan Nangong Moli akhirnya memiliki bakat luar biasa dan garis keturunan kekaisaran yang sangat kuat. Namun meski begitu, itu juga karena teknik terlarang yang ibu mereka tinggalkan. Waktu kelahiran Nangong Moli adalah saat kematian ibu mereka. Saat itu, Nangong Baihe bisa dikatakan hanya seorang gadis kecil. Akan tetapi, dia tidak akan melupakan kata-kata yang diucapkan ibunya kepadanya. Nangong Moli adalah harapan mereka. Sebagai kakak perempuannya, dia harus melindungi adik perempuannya ini. Untungnya pada saat ini, Nangong Moli sangat dihargai oleh klan Nangong Kekaisaran mereka. Mereka akan menekankan kultivasinya. Selain itu, tidak mungkin ada ahli tingkat kaisar bela diri yang melindunginya ketika dia jauh dari klan Kekaisaran Nangong. Rapi sayangnya, banyak faksi lain di klan Kekaisaran Nangong merasa bahwa Nangong Moli adalah ancaman. Maka dari itu, banyak orang ingin membunuhnya secara diam-diam. Ini adalah kenyataan kejam, dan hal yang paling realistis. Bagi banyak orang, minat pribadi seseorang jauh lebih penting daripada cintanya kepada keluarga. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya melewati lorong yang tertutup badai. Apa yang muncul di depan mereka adalah sebuah pulau besar. Pulau ini jauh lebih besar dari pulau yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Selain itu, ada banyak juga orang yang berkumpul di pulau ini. Namun, mata Chu Feng langsung tertarik oleh bayangan hitam. Ada seseorang yang berdiri di pulau itu. Pada saat ini, orang itu sedang mengamati sekeliling mereka, dan seolah-olah mereka sedang berusaha menemukan sesuatu. Dia mengenakan rok putih, dan tampak sangat cantik saat dia melihat ke bawah dari titik yang tinggi. Adapun orang ini, dia adalah Tantai Sue. Tantai Sue, teriak Chu Feng. Setelah melihat Tantai Sue, Chu Feng segera melambai padanya. Itu karena dia tahu bahwa dia sedang mencarinya. Benar saja, setelah Tantai Sue melihat Chu Feng, dia segera turun dari platform tempat dia berdiri, dan dengan cepat tiba di depan Chu Feng. Akan tetapi, ada sekelompok orang lain yang datang bersama Tantai Sue. Kelompok orang itu berasal dari klan Kekaisaran Nangong. Adapun orang yang memimpin mereka, dia adalah seseorang yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya, yaitu pemuda peringkat 3,5 marsial kaisar, dan merupakan orang yang Nangong Baihe panggil sebagai Nangong Ya. Chu Feng tahu bahwa Nangong Ya ini dapat dikatakan seseorang dari generasi muda klan Nangong, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Nangong Baihe dan saudara perempuannya. Selain itu, dia juga telah menunjukkan pertimbangan besar bagi mereka. Dengan demikian, kesan Chu Feng tentang Nangong Ya ini sangat baik. Ini benar-benar takdir. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu semua akan bersama-sama. Terlebih lagi, sepertinya kamu sudah rukun, ucap Nangong Ya. Persepsi Nangong Ya cukup tajam. Dengan satu lirikan saja, dia menentukan bahwa Chu Feng telah rukun dengan Nangong Baihe dan Nangong Moli. Itulah yang diharapkan. Dalam perjalanan kita di sini, Chu Feng telah menyelamatkan kita 2 kali. Dia adalah penyelamat, dan dermawan besar bagi dari kita para sister. Nangong Baihe berkata sambil tersenyum berseri-seri. Ketika menyebutkan nama Chu Feng, dia memiliki ekspresi rasa terima kasih. Karena baginya, Chu Feng saat ini bukan contoh yang buruk sama sekali. Justru sebaliknya, dia adalah contoh yang sangat bagus. Itu benar-benar kebetulan. Jika bukan karena Nona Tantai Sue di sini, kami juga tidak akan dapat tiba di sini tanpa hambatan. Ngomong-ngomong, kalian semua benar-benar dermawan bagi klan Kekaisaran Nangong kami. Saudara Chu Feng, tolong terima rasa hormat Nangong Ya aku, ucap Nangong Ya. Saat Nangong Ya berbicara, dia membungkuk kepada Chu Feng untuk mengucapkan terima kasih.
Terima kasih Brother Chu Feng, atas bantuan kamu yang sangat besar. Setelah itu, anggota lain dari klan Nangong Kekaisaran juga membungkuk kepada Chu Feng. Namun Chu Feng bisa mengatakan itu, selain Nangong ya, tidak ada yang melakukannya dengan tulus. Saudara Nangong, kamu benar-benar terlalu sopan. Apa yang telah aku lakukan hanyalah sesuatu yang harus aku lakukan. Jika kamu adalah teman aku, maka kamu tidak harus menganggap aku sebagai orang luar, dan melakukan sesuatu yang sopan seperti ini, balas Chu Feng sambil membantu Nangong ya naik. Yo, dua kesialan, kalian semua akhirnya di sini. Untuk melihat bahwa kamu baik-baik saja, kami benar-benar lega, ucap seseorang. Tepat pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba muncul. Setelah melihat kelompok orang ini, Nangong Baihe segera marah. Dia mulai mengertakkan gigi karena marah. Alasan untuk itu adalah, karena mereka adalah orang-orang dari 3000 biara. Nangong Baihe telah menahan amarahnya. Pada saat ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengeluarkannya. Dia segera berjalan menghampiri mereka, lalu mengulurkan tangannya, dan mulai menjambak untuk menangkapnya, dan memberikan tamparan kejam ke wajah orang-orang dari 3000 biara. Tamparan itu saja tidak cukup. Setelah menamparkan mereka, dia mulai meninju dan menendang mereka. Adapun orang-orang dari 3000 biara, tidak hanya mereka tidak berani melawan, mereka bahkan tidak berani menghindari pukulan Nangong Baihe. Dengan demikian, mereka dipukuli dengan sangat menyedihkan. Adik, apa yang kamu lakukan? Dan lebih tepatnya, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Nangong ya. Nangong ya tidak dapat melanjutkan menonton Nangong Baihe memukuli orang-orang itu lagi, jadi dia meraihnya dan menghentikannya. Apa yang terjadi? Kepala 3000 biara bajingan itu, demi melarikan diri dengan nyawanya, dia berani mengikatku dan adikku, dan melemparkan kami kepada monster laut. Dia mencoba menggunakan hidup kita untuk mengulur waktunya, itu agar dia bisa melarikan diri. Jika bukan karena kedatangan Chu Feng yang tepat waktu, aku dan adikku pasti sudah mati, kata Nangong Baihe dengan amarah yang luar biasa. Apa? Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari 3000 biara tercengang. Satu demi satu, warna kulit mereka menjadi abu-abu, dan ekspresi mereka menjadi sedih. Mereka semua merasa bahwa bencana besar akan menimpa mereka. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah berharap bahwa kepala biara mereka akan melakukan hal seperti itu. Bukankah ini setara dengan menjadikan mereka kambing hitamnya? Kepala 3000 biara, di mana dia? Tanya Nangong ya. Mendengar apa yang dikatakan Nangong Baihe, Nangong ya juga memiliki ekspresi marah. Dia kabur, kata Nangong Baihe. Adik perempuan Baihe, adik kecil Molly, aku telah membiarkan kalian berdua menderita. Namun, tolong yakinlah, aku pasti tidak akan membiarkan kepala 3000 biara itu melarikan diri. Bahkan jika aku harus mengubah seluruh tanah suci martialism, aku masih akan menemukannya dan membuatnya membayar harganya. Namun tetap saja, bahwa seseorang tidak boleh melibatkan pihak ketiga saat menyelesaikan perselisihan. Apa yang terjadi itu disebabkan oleh kepala 3000 biara, dan tidak memiliki banyak hubungan langsung dengan anggota 3000 biara. Dengan demikian, kita tidak perlu mempersulit mereka, desak Nangong ya. Nangong Baihe bukanlah seseorang yang benar-benar tidak masuk akal. Secara alami, dia juga mengerti itu. Hanya saja, amarahnya adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan pada orang-orang dari 3000 biara. Sekarang dia sudah mengalahkan mereka, dan secara alami dia tidak akan terus menyulitkan mereka. Pada saat ketika Nangong Baihe membuat keributan, Chu Feng bertanya kepada Tantai Sue. Nona Tantai, di mana senior Hong Qiang? Apakah dia belum datang? Atau apakah dia tidak akan bisa sampai di sini? Tanya Chu Feng. Itu karena dia telah berhasil merasakan, bahwa meskipun banyak orang telah berkumpul di pulau ini, tapi tidak ada ahli tingkat kaisar bela diri atau ahli tingkat setengah kaisar tingkat bela diri di antara mereka. Bahkan hampir tidak ada orang dengan kultivasi peringkat 5 kaisar setengah marsial, apalagi yang berada di atasnya. Namun pada kenyataannya,
ada banyak ahli yang melakukan perjalanan melalui tempat ini. Namun anehnya, tidak ada ahli yang hadir. Chu Feng merasa bahwa ini sudah jelas bukan suatu yang kebetulan. Tebakanmu benar, senior Hong Qiang dan yang lainnya telah dipisahkan dari kita oleh badai itu. Mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk datang ke tempat ini. Aku pikir alasan mengapa Immortal Refinement Weaponry telah melakukan itu adalah karena dia ingin mencegah senior Hong Qiang dan yang lainnya melindungi kita, kata Tan Tai Sui. Selama dia baik-baik saja, maka semuanya akan baik-baik saja, kata Chu Feng. Dia seharusnya baik-baik saja. Banyak cobaan yang didirikan oleh Weaponry Refinement Immortal untuk menguji kita, dan niatnya juga bukan untuk sengaja membunuh kita. Oh iya, aku berhasil mendapatkan beberapa berita yang seharusnya menarik bagi kamu, kata Tan Tai Sui. Berita apa? Tanya Chu Feng. Sejauh yang aku tahu, ada banyak anggota generasi muda dari seluruh tanah suci martialism yang telah datang ke sini. Namun di antara mereka, yang memiliki kekuatan sebenarnya adalah orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong, dan orang-orang dari klan Kekaisaran Beitang. Tidak ada generasi muda dari klan Kekaisaran Dongfang, dan klan Kekaisaran Ximen yang datang untuk berpartisipasi dalam majelis pemberian senjata weaponry ini. Menurut Nangong ya, klan Kekaisaran Dongfang dan klan Kekaisaran Ximen, baru-baru ini mereka bergaul dengan baik dengan spiritualis dunia jubah kerajaan bertanda naga yang disebut sebagai Kompas Abadi. Tampaknya kedua klan kekaisaran itu ingin mengundang Kompas Immortal itu, untuk menjadi tetua nominal dan penasihat spiritualis dunia. Selanjutnya, kebetulan saja Kompas Immortal ini memiliki konflik masa lalu dengan Weaponry Refinement Immortal. Itulah sebabnya, mengapa tak satu pun dari kedua klan kekaisaran ini datang untuk berpartisipasi dalam majelis pemberian senjata weaponry ini. Selain dari dua klan kekaisaran itu, ada anggota generasi muda dari kekuatan lain yang telah datang ke sini. Meskipun mereka bukan manusia, tapi kekuatan mereka juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Kamu harus memperhatikan mereka, dan yang terbaik adalah kita tidak memasuki konflik dengan mereka, kata Tan Tai Sui. Bukan manusia, apakah mereka adalah elf era kuno, ataukah binatang mengerikan? Tanya Chu Feng. Tanah suci bela diri memiliki banyak kekuatan. Selain manusia, itu ada elf era kuno dan binatang mengerikan. Selain mereka, ada banyak juga ras yang berbeda dari Monstrous Beast. Banyak ras monster yang kuat, yang jauh lebih kuat dari 9 kekuatan. Yang terkuat di antara mereka bahkan setara dengan 4 kekaisaran-kekaisaran besar. Singkatnya, binatang buas besar adalah eksistensi yang tidak dapat diabaikan begitu saja di tanah suci martialism. Namun terlepas dari seberapa kuat ras monster itu, mereka mungkin akan lebih lemah daripada ras misterius yang berasal dari era kuno seperti peri era kuno. Kerajaan elf adalah eksistensi tertinggi di tanah suci martialism. Kemungkinannya, bahkan kekuatan manusia terkuat seperti 3 istana, mereka tidak akan mau memprovokasi mereka. Tapi ini bukan peri kuno. Mereka adalah monster mengerikan, Raja Monster Naga mengerikan, kata Tan Tai Sui. Mereka sebenarnya adalah Raja Naga Monster Buas. Ini terlalu kebetulan. Aku tidak akan pernah harapkan dapat melihat mereka secepat ini, ucap Chu Feng. Jika itu adalah binatang mengerikan lainnya, Chu Feng tidak akan begitu tertarik. Namun, King Monstrous Dragon Beast adalah ras dari Beast Monstrous yang sangat diminati oleh Chu Feng. Saat itu, di Qianwood Domain, ada Beast Dragon Monstrous yang menyebabkan kekacauan, dan juga kehancuran di suatu daerah. Gunung Qianwood telah mengirim murid untuk memusnahkan mereka. Pada saat itu, Chu Feng telah bertarung melawan monster naga mengerikan dan membunuh mereka. Namun tetap saja, bahwa Beast Dragon Beast hanyalah Beast Dragon Beast. Mereka berbeda dari Beast Dragon Monstrous Dragon. The King Monstrous Dragon Beast dapat dikatakan sebagai ras binatang naga terkuat di seluruh tanah suci martialism. Telah dilaporkan juga, bahwa King Monstrous Dragon Beast memiliki garis keturunan dari naga yang sebenarnya. Apa itu naga? Mereka adalah binatang mitologis yang legendaris, dan telah menjadi sebuah mitos yang tidak ada lagi. Dengan demikian,
Beast Dragon Monstrous yang memiliki garis keturunan naga, mereka adalah ras Monstrous Beast yang sangat kuat. Bahkan jika mereka lebih rendah dari 4 klan kekaisaran besar umat manusia, tapi mereka kemungkinannya tidak akan jauh lebih lemah. Pada dasarnya, kekuatan mereka lebih besar daripada 9 kekuatan. Mereka adalah salah satu ras binatang mengerikan yang paling kuat di tanah suci martialism. Selain itu, Chu Feng selalu ingin melihat seperti apa King Beast Dragon Beast itu. Dia tidak pernah berharap bahwa kesempatan untuk melakukannya akan muncul dengan cepat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.